Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada pertemuan malam ini, di mana insyaallah ta'ala kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai lam mati. Di mana lam mati ini memiliki 5 hukum. Ya, ada lam ta'rif, ada lam asliyah, lam ismiyah, fi'liyah, dan harfiyah. Nah, sehingga dari 5 bagian ini, hukum ini, kita hanya mengambil yang satu saja, yaitu lam ta'rif. Di mana lam ta'rif itu bermakna lam mati yang setelahnya ada kata benda atau isim. Ya, sehingga ketika ada lam mati setelahnya isim, maka dia bisa menjadi 2 kemungkinan pada hukumnya, yaitu lam ta'rif yang sifatnya idhar al-qamariyah, atau yang kedua lam ta'rif yang dia itu idgham asy-syamsiyah. Terkadang kita ini terlalu cepat dalam mempelajari lam mati, di mana kita hanya mengetahuinya al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Padahal ada tahapan yang dahulu harus kita perhatikan, yaitu lam mati itu sendiri, di mana lam mati tadi ada 5 hukum. Dari 5 hukum inilah nanti al-qamariyah dan asy-syamsiyah masuk di antara 5 hukum itu, yaitu yang disebut dengan lam ta'rif. Lam ta'rif adalah lam mati yang bertemu setelahnya isim atau kata benda. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas lam ta'rif yang idhar al-qamariyah, yaitu lam mati yang dia itu dibaca idhar, yang dibaca jelas lamnya. Nah, adapun pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan bahas yang kedua, hukum bacaan pada lam ta'rif. Lam ta'rif ya, kita harus kalau ini komplit lah. Jangan hanya menyebutkan idhar al-qamariyah saja. Harus sebutkan lam ta'rif idhar al-qamariyah. Jadi lam ta'rif itu adalah kepalanya. Dari kepala ini nanti keluar 2 hukum, ya. Nah, kita akan membahas mengenai lam ta'rif yang idgham asy-syamsiyah. Kalau pemirsa pernah membaca buku atau matan yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala di dalam Tuhfatul Atfal, beliau menjelaskan di situ bahwasanya lilami al-halani qabla ahrufi ulahuma idhar wa fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyatin khudh ilmahu mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Di mana beliau menjelaskan bahwa lam ta'rif terdapat 2 hukum bacaan. Yang pertama adalah idhar al-qamariyah. Kita sudah lalu ini. Maka pada berikutnya adalah thanihima idghamuha fi arba'i wa asyratin aidan wa ramzaha fa'i. Beliau menyebutkan hukum yang kedua itu adalah idgham. Nah, sebelumnya artinya adalah apabila ada lam mati bertemu setelahnya isim atau kata benda, maka kita harus mengidghamkan pada huruf yang keduanya, sehingga lam matinya tidak terbaca, karena langsung dimasukkan pada huruf yang setelahnya. Contoh misalkan, tadi disebutkan bahwa huruf idgham itu, yaitu idgham asy-syamsiyah, itu ada fi arba'i wa asyratin aidan. Ada 14 juga. Jadi, idhar al-qamariyah ada 14, idgham asy-syamsiyah juga ada 14. Apa saja hurufnya? Belum menyebutkan tiba thumma sil rahman atau ruhman, tafuz dhifdhani amda' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Ini rumusnya. Jadi tiba thumma sil. Setiap kata ini kita mengambil huruf yang pertama. Contoh tiba berarti huruf to. Makanya kalau kita contoh misalkan ada nggak contoh alif lam ketemu to misalkan dibaca altur. Tidak ada. Yang ada dibacanya wattur. Langsung ke to-nya. Karena lamnya itu nggak kebaca disebabkan idgham. Langsung dimasukkan pada huruf setelah lamnya. Itulah kenapa disebut dengan idgham asy-syamsiyah. Nanti kita akan bahas. Pertama to.
Kemudian kedua thumma, yaitu tha. Contohnya misalkan tha itu apa ya? Thawab misalkan. Thawab itu kan pahala, ganjaran ya. Kalau kita masukkan alif lam, ya lam mati, maka dibacanya as-thawab, bukan al-thawab, bukan. Karena memang dia ini adalah idgham asy-syamsiyah. Kemudian sil, sad. Kalau ada alif lam mati, ketemu sad, maka nggak boleh kita menjelaskan lamnya, tapi langsung dimasukkan ke huruf sadnya. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, ihdinas sirata. Nah, apakah kita baca ihdinal sirata? Tidak. Ya, dan makanya untuk idgham asy-syamsiyah ini di dalam mushaf Madinah, huruf setelah lamnya itu pasti ada tasydid. Mengapa? Karena harus dimasukkan huruf yang keduanya, sehingga lamnya dihilangkan. Itu huruf shad. Kemudian Rahman, huruf ra. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, makanya alnya nggak jelas. Disebabkan langsung idgham masuk ke huruf ra-nya. Kemudian tafuz, yaitu huruf ta. Contohnya apa? Wattini wazzaitun. Apakah kita baca waltini? Tidak. Ya, tin itu kan adalah isim, nama, kata benda, buah gitu kan. Sehingga ketika ada lam mati, ketemu setelahnya isim, dan ternyata itu huruf ta, isimnya itu diawali huruf ta, maka kita nggak boleh menjelaskan lamnya. Karena dia sifatnya hukumnya adalah idgham. Langsung dimasukkan huruf ta-nya. Wattini wazzaitun. Kemudian berikutnya dhif, huruf dad. Di Al-Fatihah ada kan? Ghairil maghdubi alaihim waladda. Nah, langsung. Makanya untuk idgham asy-syamsiyah ini pasti di mushaf Madinah itu ditulis ada tasydidnya pada huruf idghamnya. Kalau idhar tidak ada. Kemudian berikutnya za. Za ya, juga ada za juga. Kemudian berikutnya adalah huruf nun. Nun juga sama ya. Nun juga itu harus dijelaskan ketika dibaca idgham asy-syamsiyah, yaitu lamnya tidak terjelas bacanya dan langsung dimasukkan pada huruf nun. Misalkan contohnya nurun. Nurun yang itu artinya cahaya. Kalau kita masukkan lam mati berarti dibaca an-nur. Bukan al-nur tapi an-nur. Karena dia hukumnya adalah idgham asy-syamsiyah. Berikutnya da, huruf dal di Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumildin, bukan. Tapi middin. Kemudian sin, sin juga sama ya. Contohnya kan banyak sekali. Assalam, as-sirata ya, atau misalkan yang lain-lainnya. Banyak. Intinya adalah kalau ada lam mati ketemu sa, maka lamnya nggak kebaca, melainkan langsung masuk ke huruf sinnya. Kemudian berikutnya dha. Dha juga sama, langsung. Contohnya innallaha la yuhibbudz zalimin. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Az-zalimin, az-dha. Lamnya nggak jelas tapi langsung masuk ke huruf dha-nya. Kemudian zai tadi ya, wattini wazzaitun. Kemudian syarifan, shin. Shin juga sama ya. Shin juga dia langsung dimasukkan ke shinnya. Kemudian berikutnya lil karam, lam ya. Lam juga sama, langsung dimasukkan ke huruf lamnya. Contohnya wal laili idza yaghsha. Itu kan langsung wal laili. Itu harus difahami. Jadi ini 14 huruf yang dia itu dihukumi idgham asy-syamsiyah. Makanya kenapa idgham asy-syamsiyah? Karena idgham itu hukumnya. Asy-syamsiyah itu contohnya. Makanya contohnya asy-syamsiyah. Artinya kalau ada lam mati ketemu shin yang dia huruf idgham, maka lamnya nggak kebaca. Langsung masuk ke shinnya, huruf yang keduanya. Makanya kenapa disebut idhar al-qamariyah? Karena idhar itu hukumnya al-qamariyah, lamnya itu jelas, maka disebut idhar. Jadi seperti itu ya. Itu harus kita pahami bersama mengenai hukum lam mati pada idgham asy-syamsiyah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dua hukum, yaitu idhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah. Namun kalau kita melihat di dalam kitab Tuhfatul Atfal, beliau Syekh Sulaiman mengakhiri pada babnya itu, beliau mengatakan
wa adhiranna lam fi'li mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Tadi kan kita sebutkan kalau ada lam mati ketemu nun. Itu kan idgham asyamsiyah. Contohnya nurun, kalau kita masukkan lam mati an-nur. Kan gitu kan? Jadi lamnya nggak jelas. Cuman belum menyebutkan nahwi, tapi contoh seperti waqulna. Nah, waqulna. Kenapa waqulna itu lamnya jelas? Harusnya dibaca waqunna. Karena itu kan idgham asyamsiyah. Nah, itu terjadi kalau pada isim. Kalau qulna itu kan fiil, kata kerja. Kalau isim kata benda. Jadi itu yang menyebabkan kenapa waqulna itu lamnya tetap dibaca jelas. Walaupun mungkin menurut kita itu adalah harusnya idgham asyamsiyah. Cuman karena ini adalah fiil, maka tidak masuk pada hukum idgham asyamsiyah. Jadi idgham asyamsiyah ini masuk kalau dia pada isim saja, yaitu kata benda. Kalau fiil kata kerja tidak. Ya. Nah, kemudian juga contohnya waltaqa. Waltaqa, lam ketemu ta. Harusnya kan lam ketemu ta itu kan berarti langsung idgham asyamsiyah. Contohnya wattini. Wattini wazaitun. Apakah lamnya jelas? Enggak. Langsung ke ta. Tapi dalam ayat yang lain itu lamnya jelas. Waltaqa. Lamnya jelas tuh ketemu ta. Padahal harusnya kan masuk. Kenapa waltaqa itu dia dibaca jelas lamnya? Karena waltaqa itu dari kata iltaqa yaltaqi, yang dia itu adalah fiil, bukan isim. Kalau wati ini kan nama buah, benda. Nah ini ya, jadi intinya adalah kita harus mengetahui mana fiil, mana isim. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi barangkali ada yang bingung, kenapa waltaqa itu lamnya dibaca jelas? Harusnya kan ketika lam mati ketemu ta itu adalah idgham asyamsiyah, disebabkan karena dia adalah fiil. Adapun idgham asyamsiyah ini berlaku kalau pada isim. Ya, itu harus kita pahami bersama mengenai masalah-masalah lam mati. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kita sudah membahas mengenai lam mati. Ada yang lamnya dibaca jelas, ada yang lamnya dihilangkan karena langsung ke huruf kedua yang disebut dengan idgham asyamsiyah. Namun yang perlu kita perhatikan adalah ada sebuah ungkapan dari Syekh Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau merupakan Syekhul Qurra, bapaknya para bapak ahli tajwid, ya, beliau ini rahimahullah taala, di mana siapapun kita yang punya sanad Quran pasti melewati jalur yang namanya Imam Ibnul Jazari. Ya, beliau rahimahullah, subhanallah, beliau ini membuat sebuah kitab yang disebut Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ya fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Beliau membuat di situ tulisan yang dimana di antara babnya itu beliau mengatakan pada katanya wahris 'ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna. Beliau mengatakan wahris, bersungguh-sungguhlah, 'ala sukun. Maksudnya adalah hendaklah kita itu bersungguh-sungguh untuk menjelaskan huruf yang dia itu sukun. Contohnya di antara yang beliau sebutkan fi ja'alna. Di antaranya adalah contoh ja'alna. Nah, ja'alna ini kan lam mati ketemu nun lagi. Harusnya kan idgham asyamsiyah ya. Ja'alna harusnya. Cuman kenapa ini idhar? Karena dia adalah fi'il. Ja'alna kan artinya kami menjadikan. Ya. Menjadi ini kan adalah kata kerja. Ya. Nah, ja'alna beliau mengatakan kalau ada lam mati ketemu nun pada fi'il, maka kita harus menjelaskan bacaan lam matinya. Karena lam sama nun ini makhrajnya berdekatan. Karena dekatnya makhraj, jangan sampai kita baca fi ja'alna, ja'alna, ja'alna. Lamnya nggak jelas. Harusnya fi ja'alna, ja'alna. Lamnya harus dijelaskan. Ya, jadi hati-hati. Dan ini sudah beliau wanti-wanti. Dan beliau hidup sudah lama sekali. Ya, ratusan tahun sebelum kita. Tapi beliau sudah memberikan wanti kepada kita mulahadhat, kehati-hatian bahwa hati-hati pada kata ja'alna. Jangan sampai kita itu meleburkan suara lamnya. Dikarenakan ada nun. Sebabnya adalah lam sama nun ini makhrajnya dekat. Jangan sampai karena dekatnya makhraj sehingga meleburkan bacaan lamnya dan masuk langsung ke nun. Ja'alna, ja'alna. Harusnya kan ja'alna. Ja'alna.
Ya, jadi hati-hati. Lamnya jangan sampai lebur. Ya, biasanya terjadi kalau terlalu cepat bacanya. Waja'alna lay waja'al waja'al harusnya waja'alna. Intinya dijelaskan sautil harfil lam, yaitu apa? Suara huruf lam. Kemudian berikutnya adalah an'amta wal maghdub. Intinya adalah huruf-huruf yang sukun ini kita harus sungguh-sungguh dalam menjelaskan bacaannya. Ya, karena huruf yang sukun ini itu ketika huruf tersebut sukun, maka sifat-sifatnya akan nampak sekali. Dan sifat-sifat inilah yang patut dan harus kita jaga. Jangan sampai kita mengurangi dan melebihi. Contohnya tadi, ja'alna. Kalau ada lam mati, maka kita harus perhatian pada makhrajnya. Kemudian pada sifat alirannya, yaitu tawasud. Ya, maka kita jaga itu, kadar alirannya. Jangan kita terlalu buru-buru. Waja'alna al-laila libasa. Tidak. Waja'alna al-laila libasa. Contoh Al-Fatihah. Jangan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu ngalirin dulu lamnya. Karena ini yang menjadi kesalahan di mana kita tidak menjelaskan aliran lamnya. Berikutnya juga di antara kesalahannya adalah terlalu lama menahannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini terlalu lama. Ya, jadi sedang aja. Ya, sedang saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah dalam mengucapkan huruf lam ini tadi pada aliran. Intinya di aliran lamnya. Karena banyak orang itu kalau tidak mengalirkan bisa jadi dia memantulkan. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan. Yang betul adalah mengalirkan Rabbil Alamin. Nah ini. Jadi pada huruf lam hati-hati pada alirannya saja. Karena lam mati akan nampak makhraj dan sifatnya. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Ingat bahwa lam mati ada 5 hukum. Ada 5 hukum ya. Ada lam ta'rif, lam asliyah, lam ismiyah, lam fi'liyah, dan lam harfiyah. Idhar al-qamariyah, idgham asyamsiyah ini masuk bagian yang pertama, yaitu lam ta'rif. Itu yang kita pahami bersama. Mungkin ini saja. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali pada sesi yang kedua di mana kita akan tahsin di sini ya. Di surah Al-Alaq. Tepatnya kita mulai pada ayat 9. Jadi kita memulai pada ayat yang ke-9. Yeah. Perhatikan di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Nah, perhatikan di situ pada ayat yang ke-9. Di situ ada madlin. Ara'aita. Ada lin di situ. Nah, perlu diperhatikan oleh pemirsa bahwa dalam membaca lin ini bermakna as-suhulah. Yaitu kita mengalirkannya dengan ringan. Nah, kebanyakan yang menjadi problem dan kesalahan yang ada pada kalimat tersebut adalah kita terlalu cepat alirannya. Contohnya, ara'aital ladzi yanha, ara'aital ladzi yanha. Harusnya kan ara'aita, aita. Aita. Jadi alirkan terlebih dahulu ya-nya. Ya, jadi alirkan terlebih dahulu ya-nya. Kemudian berikutnya ada yanha. Nun ketemu ha. Ini nama idhar halqi. Maka kita harus menjelaskan suara nunnya. Disertai dengan aliran dan gunnah pada nun. Cuman gunnah di sini adalah gunnah yang nakisah. Gunnah yang tidak sempurna. Tapi tetap dia dialirkan. Sehingga dibaca
Ara'aital ladzi yanha. Yanha. Seperti itu. Kemudian berikutnya, abdan idza shalla. Abdan, abdan. Ada ba qalqalah. Nah, biasanya ini di antara para pembaca ataupun sebagian teman-teman itu qalqalahnya berat. Contoh seperti ini. Abdan idza shalla. Jadi seakan-akan kayak berhenti sakta gitu. Harusnya ketika memantul dia tetap mengalir di dalnya. Jadi antara pantulan ba dengan huruf dal yang setelahnya itu jangan sampai terputus suaranya. Dan diringankan qalqalahnya sehingga dibaca abdan 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 idza shalla. Jadi jangan dibaca gini. Abdan idza shalla. Jadi berhenti dulu, jangan. Ya, jadi harus diringankan. Dan di situ ada dal yang dia itu tanwin, yaitu fathatain, setelahnya ada hamzah. Maka ini adalah idhar halqi. Maka apapun huruf yang tandanya itu tanwin, maka kita harus mengalirkan terlebih dahulu. Karena ketika kita baca tanwin itu secara lafziyah, secara pengucapan, ya, itu pengucapannya ujungnya itu pasti nun. Abdan, dan itu kan n. Nah, maka kita harus alirkan nunnya, tanwinnya. Abdan idza shalla. Shalla. Nah, lamnya ada tasydid. Lam bertasydid itu memang naber di situ, tapi memang naber dia tidak seperti nampaknya ketika waw dan ya bertasydid. Cuman kita hentakkan di ujung abdan idza shalla. Shalla. Ya. Kemudian berikutnya ara'aita. Di situ ada aliran lagi pada linnya ara'aita in kana. Nah, hati-hati di situ ada ikhfa, nun mati ketemu kaf. Cuman yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara membaca ikhfa kaf? Apakah ara'aita in kana 'alal huda atau ara'aita in kana 'alal huda? Maka yang benar adalah yang kedua. Kalau yang pertama itu untuk daerahnya ta, shin, sin, ya. Jadi yang pertama itu seperti ini. Ara'aita in kana 'alal huda. Yang kedua, ara'aita in kana 'alal huda. Maka yang pertama itu salah, yang kedua benar. Ya, karena kaf itu langsung dimasukkan, ya. Jadi hati-hati di kaf, ifa kaf. Kemudian 'alal huda, 'alal ada lam mati ketemu ha. Nah, lam mati ketemu ha ini kan lam ta'rif pada izhar al-qamariyah. Huruf izhar al-qamariyah kan abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, ada ha. Maka lam mati kalau ketemu ha, maka lamnya dibaca jelas. Ara'aita in kana 'alal huda. Lihat di situ, hudanya itu dibaca daknya 2 harokat aja ya. Kalau ada yang bertanya, loh itu kan setelah huda itu kan di situ ada benderanya. Kan kalau bendera itu kan berarti dibaca 2 harokat lebih. Betul. Itu kalau misalkan kita baca wasol. Kalau kita baca apa? Lanjut. Jadi kalau kita baca lanjut seperti ini. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Seperti itu. Itu kalau lanjut. Tapi kalau berhenti tetap dia menjadi mat asli atau mat tabi'i. Kemudian berikutnya au amara bittaqwa. Nah, perhatikan di situ ada au amara. Ada waw mati sebelumnya huruf bertanda fathah. Maka ini adalah lin. Bisa madlin, bisa sifatul lin. Cuman yang menjadi permasalahan bagi kita adalah kita harus mengalirkannya. Jangan kita baca seperti ini. Au amara bittaqwa, au amara bittaqwa. Tidak, yang betul alirkan terlebih dahulu. Au amara bittaqwa.
au amara, dialirkan wawunya. Dan dalam alirannya vokalnya itu u ya, bukan bukan o. Nah, makanya di antara kesalahan dalam membaca lin ini adalah pada waw mati adalah vokal akhirnya o, harusnya u. Au amara bittaqwa, seperti itu. Kemudian berikutnya hati-hati di situ bitta. Takwa itu kan artinya takwa ya, itu adalah nama gitu loh, bukan fiil itu. Nah, ini isim di mana lam mati kalau ketemu isim yang diawali ta, maka itu adalah idgham asyamsiyah. Makanya langsung dibaca bitta. Ya. Kemudian ada qaf dan waw. Hati-hati. Dalam membaca qaf ketemu waw ini seringkali kita memonyongkan. Memang qaf itu beberapa ulama membolehkan baca dengan monyong, tapi memang pada sisi dalil dia tidak boleh dibaca monyong karena dia kaitannya dengan lidah. Jadi kita baca au amara bittaqwa, taqwa, wa. Jadi monyonginnya wawnya bukan qafnya. Nah, ini harus kita perhatikan bersama. Hati-hati pada pantulan dan ketebalan qaf. Jangan kita baca au amara bittaqwa, bukan taqwa, bukan. Yang betul taqwa, taqwa, ditebalkan qafnya. Itu saja mungkin kita bahas sampai ayat 12 ya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah. Hati-hati di situ pada aliran-aliran ya, nun mati, tanwin ya, agar kita menjaga alirannya, jangan sampai terlalu cepat dalam bacanya. Ini saja, barakallahu fikum. Iya, Masya Allah. Pembahasan di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 tadi ya, dari Quran surat Al-Alaq, karena memang identik dengan aliran ya di beberapa ayat ini, dan tadi Ustaz sudah memperingatkan ya untuk lebih berhati-hati dalam membaca ayat-ayat yang mungkin di situ terdapat sifat alirannya sangat kentara gitu saja ya. Insya Allah. Baik, teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM, silahkan buat yang sudah siap untuk membaca Al-Quran, Anda bisa membaca surat Al-Bayyinah di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Ya, sementara itu kita akan putarkan satu persatu dari bacaan Al-Quran yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita melalui voice note WhatsApp ya di 0852 10 943 943. Kita akan putarkan berikut ini. Ya, yang pertama datang dari Ibu Nur di Sindangwangi. Assalamualaikum Ustaz, mohon dibimbing bacaan Qur'annya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta tatiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Ya. Nah, Masya Allah, bagus bacaannya. Jelas huruf-hurufnya, namun ada beberapa huruf yang harus diperhatikan. Fa terutama ya, fa-nya diperhatikan di situ. Fa yang pertama kurang jelas, tapi fa yang berikutnya sudah bagus. Nah, artinya belum stabil. Nah, tinggal nanti dilatih lagi agar stabil dan lebih jelas lagi, yaitu fa. Fa. Jadi cara pengucapan fa itu adalah mim batni syafah fal fa ma'a tarafi thanayal musyrifah.
yaitu batni syafa wa ma yuhadhiha min athanayal al-ulya, yaitu apa? Bibir bagian bawah yang dalam ya, bagian kan bibir bawah dan atas. Bibir bawah yang dalamnya itu ditempelin oleh ujung gigi seri atas. Jadi dibaca fa. Tadi itu kenapa belum stabil? Karena yang pertama itu kayak pa. Itu bibir ketemu bibir namanya. Harusnya bibir ketemu gigi seri atas ya. Sehingga dengan nempel gigi dengan bibir akan mengalirkan udara yang disebut dengan hamas. Fa. Nah, dibaca fa. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, itu fa-nya. Jadi hati-hati di fa ya. Kemudian berikutnya ini. Tadi di ta'awudz sudah bagus, cuman ada di lin. Lin itu kan tadi saya katakan a'udzubillahi minasyaiton. Nah, ya-nya itu harus dialirkan. Jadi jangan dibaca seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu terlalu cepat. Jadi biarin ngalir dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Ya, kemudian terakhir tadi ada kesalahan di wa yuqimu nas-shalah. Jadi enggak ada nanya, harusnya wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kalau wa yuqimunas shalah berarti wa yu'tunaz zakah. Cuman ini enggak ada sehingga harusnya wa yuqimus shalata wa yu'tuz zakah. Ya, jadi hati-hati jangan ditambah nun. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Oke, baik, Masya Allah. Secara umum, Ustaz setuju nggak kalau bacaan Ibu Nur di Sindangwangi ini jauh lebih baik dari sebelumnya? Betul sekali, Masya betul Allah, sekali, ya? betul sekali. Kita ngikuti perkembangannya ya. Betul, Masya Allah. Ada banyak perubahan yang lebih baik tentunya. Betul sekali, untuk betul. pertemuan malam hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum buat Ibu Nur di Sindangwangi ya. Terima kasih sudah berinteraktif di kesempatan malam hari ini. Kita akan putarkan lagi untuk bacaan Quran yang sudah dikirimkan melalui voice note di kesempatan malam hari ini. Ya, ada dari pendengar kita akan coba putarkan ya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Udah ya? Iya, sampai ayat 5. Iya, oke. Kalau Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Bagus sekali bacaannya. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Terutama ini, jim. Jim itu jahar atau hamas? Mas Hafid, jahar atau hamas jim? Jim itu ini ya, jahar ya. Jahar. Dia nggak boleh ada desisan. Iya. Kemudian yang kedua dia adalah syiddah. Syiddah itu keras, kuat. Oke. Jadi jangan, ini terkadang terlalu kerasnya pengucapan mengakibatkan timbul hamas. Nah tadi hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shim. Harusnya nirrajim. Jim. Jim. Jangan ada hamas. Ini biasanya terjadi kalau terlalu kuat.
mungkin apa ya, kecolongan atau mungkin Rojim. atau mungkin kesleo ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi hati-hati jangan jim tapi jim jim ya, karena dia itu jahar bukan hamas. Jadi hati-hati di jim tadi. Kemudian tadi untuk ikhfa fa-nya ini ada indikasi ke kaf ini. Jadi Ikhfanya tadi. wal musyrikina munfakki, harusnya kan mu bukan mung. Nah, bukan Tipis ya. mung. Kalau mung itu kaf. Oke. Kalau ini tidak. Mu, makanya dimonyongin dulu. Mufakkina. Jadi balikin bibirnya, jelas akhirnya fa-nya. Kemudian terakhir hamzah. Hamzah itu dia sifatnya syiddah. Syiddah itu keras. Jadi harus dijelaskan di ayat yang kelima tadi. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Jadi jangan wa yu'tuz zakah, jangan. Tapi wa yu'tuz zakah. Rem mendadak di apa namanya? Dijelaskan gitu loh. Bacaan hamzahnya wa yu'tuz zakah. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fihi. Iya. Ada tips nggak sih Ustaz, supaya kita bisa mengucapkan huruf kayak tadi misalnya ja itu kan memang agak susah gitu ya bagi sebagian orang gitu Ya. karena susahnya itu karena tadi ya selalu ada keluar hamasnya gitu Ustaz. Ya. Padahal itu kan harus diminimalisir ya, harus dihilangkan. Jadi harus kayak yang sesuai dengan pengucapan yang benarnya itu kan tadi mungkin bagi sebagian orang agak sulit itu. Ya. Ada tips nggak Ustaz buat pengucapan ja ini Ustaz khususnya? Mengenai tips yang paling jitu yang pasti ya banyak pengulangan. Banyak pengulangan Itu ya. Oke. tips jitu ya. Dan pastinya kita itu dalam membaca jim atau latihan itu Ya. jangan hanya mencukupkan dengan diri kita Oke. tanpa ada pembimbing atau tanpa ada yang mengoreksi ya, karena mungkin menurut kita benar tapi belum tentu menurut orang lain benar. Orang lain dalam sini adalah guru, syekh ya, karena kalau kayak misal tadi jim mungkin menurut kita fasih bagus nih, Oke. tapi ketika dibaca dengan syekh atau ustadz atau yang sudah paham mengenai tajwid, ini salah. Jadi artinya adalah tipsnya adalah kita mendatangi seorang guru ya, kemudian bagaimana cara pengucapannya, dan kemudian kita banyak pengulangan. Intinya adalah saya selalu ingat perkataan dari Imam Jazari. Imam Jazari itu mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqqihi. Cara yang paling tepat dalam pengucapan agar bisa adalah riyadatum ri'in bifaqqihi. Riyadatul asun, ngulangin aja. Pengulangan ya. Karena nanti dengan sendirinya itu akan ada perubahan. Oke. Dengan sendirinya. Ya makanya kenapa kita itu harus berusaha, disitulah bentuk ikhtiar kita. Ya, agar kita berusaha terlebih dahulu, nanti insya Allah akan bisa. Nah makanya dengan adanya teori ini untuk mempermudah lagi dan mempercepat lagi gitu. Oke. Itu yang harus diperhatikan paling. Baik.